ada review papernya, jadi agak susah juga. Jadi untuk sementara ini masih dengan cara ini meskipun kekurangannya banyak. Oke, pembagian soal-soal yang dipertanyakan. Iya, saya paham itu. Oke, dalam memahami materi ditemukan beberapa kesulitan untuk menginterpretasikan makna dari suatu hal, sehingga perlu penjelasan lebih lanjut. Waktu pertemuan yang lebih banyak digunakan untuk tanya jawab, terkadang masih membuat materi tidak dipahami, yang tidak pahami masih mengganjal karena penjelasan yang masih kurang. Terkadang pertanyaan sulit membutuhkan bantuan dari dosen untuk menjawabnya. Ya, memang begitulah. Tapi kalian juga butuh waktu praktek sih. Jadi kalau misalnya saya ngabisin waktu praktek dan teori untuk penjelasan ini, kemudian kalian di rumah harus ngerjain prakteknya lagi, saya rasa nanti malah kalian nggak sempat mengerjakan mata kuliah lain. Oke. Berikutnya ini mirip sih ya. Yang kekurangan berikut, untuk kekurangan ketika pertemuan hari ini sudah dipanggil, pertemuan selanjutnya pasti akan santai dan kadang juga tidak terlalu mempelajari materinya. Untuk perbaikan, jumlah pola pemanggilan secara acak bisa disesuaikan dengan nilai dari aspek lain, sehingga jumlah tanya jawab untuk setiap taruna bisa berbeda dan disesuaikan. Cara tersebut menurut saya bisa membuat taruna lebih mempersiapkan diri karena benar-benar tidak bisa ditebak. Ya, untuk sistem tebak menebaknya ini ya agak susah juga sih. Karena kalau misalnya jumlah pertanyaannya lebih daripada yang lain, itu akan jadi masalah juga gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu sorotan di kelas lain, katanya jumlah pertanyaan antara satu taruna dan taruna lain harusnya sama gitu kan. Saya hitung sama gitu, tapi ya apa saya nggak bisa menghitung atau gimana, yang saya tahu sama, tapi mereka masih mempertanyakan pertama bobotnya, apakah sama bobotnya, kemudian pertanyaannya jumlahnya sama apa enggak. Ya kalau jumlahnya bisa sih saya jawab sama, hanya memang kalau bobot agak sulit. Cuma kalau jumlah ya seperti itulah. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki untuk pemanggilan secara acak ini. Kemudian berikutnya, materi masih berdasarkan materi. Kemudian terakhir udah nggak ada. Itu kekurangan yang diungkapkan. Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ngomongnya ya. Jadi banyak di pembagian pembagian siapa yang ditunjuk, kemudian materinya mungkin agak sulit didalami, sumber-sumbernya perlu lebih banyak, studi kasusnya lebih banyak. Nah, yang ini kalau kalian lihat misalnya seperti mata kuliah kita ya. Coba kita lihat. Ini kita lihat aja ya dari awal ya. Pendahuluan, dasar-dasar analisis, visualisasi data, kemudian analisis hujan, analisis angin, analisis sirkulasi, kemudian fenomena-fenomena, analisis anomali dan ekstrim. Yang anomali ada, ekstrimnya sih nggak terlalu dalam. Indeks, teori prediksi, metode prediksi, ini ada banyak. Nah, inilah dan waktu yang digunakan untuk membahas semua ini itu sangat singkat ya. Jadi ya semuanya bergantung dari kalian nanti mencari lebih banyak gitu. Tapi kalau nanti misalnya ketika bekerja, itu biasanya sih lebih simpel karena sudah disediakan hasil perakiraannya dari HMF, kemudian mungkin ada beberapa stasiun yang membuat perakiraan sendiri yang mereka sudah punya programnya juga, sehingga yang kalian lakukan nanti akan menambahkan apa yang mungkin kalian pelajari dari sini gitu. Jadi lebih ringan lah ketika nanti bekerja, namun kita harus tahu dasar-dasarnya ini. Saya jujur aja ya, hanya ini aja untuk analisis angin aja, ini perlu banyak studi kasus. Kemudian fenomena-fenomena juga perlu banyak studi kasus. Jadi semuanya ini perlu, ya begitulah, begitu banyaknya yang perlu bisa dipelajari karena ini kan dasar ya, jadi bisa berkembang ke arah lain yang lebih spesifik. Ada lagi yang mau didiskusikan selain dari genre yang tadi? Mungkin ada saran lebih gitu.
Izin, Bu. Ya ada kayaknya ya. Izin, Bu. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut aja ke apa nih, ke pertanyaan. Ya inilah yang menyebalkan dari apa itu namanya, dari perkuliahan seperti ini ya. Karena pertama saya juga tidak bisa melihat ekspresi kalian gitu. Apakah merasa bosan atau tidak. Jadi banyak yang tidak bisa connect gitu secara emosional. Jadi agak sulit. Saya juga nggak tahu apakah saya ngomongnya terlalu banyak, terlalu cepat atau seperti apa gitu. Izin, Bu. Tapi ya silakan. Jadi siapa Izin, sih, Bu, untuk Harasta ya? yang Oh ya. ya, Bu, harus tahu. Mungkin yang terkait apa jumlah pertanyaan gitu, ada yang merasa lebih banyak atau ada yang merasa lebih sedikit. Itu kan mungkin karena dari ibu juga, apa ya, table yang ibu punya itu kan istilahnya mungkin kalau bahasa legislatifnya apa ya, tidak transparan gitu ya. Kita nggak dikasih tahu nih di ibu itu, di catatan ibu itu udah berapa pertanyaan yang masuk gitu. Nah, sementara kalau dari kelas kita sendiri itu PJ-nya kan Nana ibu. Nah, Nana itu udah buat drive sendiri buat gitu loh, Bu. Nah, mungkin kita bikin sama yang ibu punya itu ada perbedaan gitu loh, Bu. Nah, jadi mungkin itu yang bikin kami yang ngerasa kayaknya, oh ini kok kenapa gue lebih dikit kayak gitu, Bu. Jadi Oh, tapi memang ada kalau yang lebih sedikit. iya, Bu, di kelas kita ada, Bu, track recordnya gitu. Enggak, kan kalian ada track recordnya saya tahu. Cuma ada yang nggak cocok, lebih sedikit kayak saya, kayak sekarang kan ada masih banyak yang dapat cuma 3 pertanyaan kayak gitu. Tapi kalian sih ini sih bakal ngomong sih kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang lebih. Kan kayak gitu. Nah, ini Nah, yang saya, itu belum tahu ya. kenapa? Belum tahu Kan juga sih, biasanya Bu. di akhir saya cek Mungkin siapa aja yang dapat pertemuan ini. Bu, tapi kan ini kan track record kan kita ngisi sendiri gitu ya, Bu. Jadi mungkin kadang ada yang kelupaan atau kadang udah ada yang ngisiin gitu sama teman yang lain. Emang di catatan ibu mungkin udah, tapi di track record yang kita punya belum gitu. Oh, belum diisi sendiri gitu. Iya gitu, Bu, mungkin kayak gitu. Tapi saya berharapnya sih Di gini catatan sih. ibu bisa ya kali. Oh, Iya gini kan, gini. kalau di kita itu kan Apa tuh? cuma centang gitu, Bu. Centang kalau kita udah nanya. Nah, mungkin saya mikirnya kenapa ibu nggak share itu, catatan Excel-nya ibu itu adalah bentuknya langsung nilai gitu loh, Bu. Nah kan kalau Iya, nilai kan betul udah, sekali. ya emang itu dosen kan. Jadi gimana gitu. Jadi mungkin kita juga nggak bisa minta gitu. Ya, itu betul sekali gitu. Tapi yang jelas kalau Mungkin misalnya kalau saran saya mungkin dibikin, ya itu jadi nambah kerjaan ibu juga sih. Tapi kayak apa ya? Table centang aja gitu, Bu. Jadi ketahuan, oh ini udah gitu. Tapi kalau nilai tetap di ibu gitu, Bu. ya Ngerepotin begitu juga dong. sih. Iya, Bu, Tapi aku. saya ini loh, saya salut sih kalian bikin track record sendiri gitu karena itu cukup dewasa untuk dilakukan dan cukup tahu kalau apa, kalau gimana ya, kalau itu perlu kalian lakukan gitu. Kalau kelas lain nggak ada yang bikin, cuma kelas ini doang kok yang bikin track recordnya sendiri. Karena setiap orang misalnya dapat berapa kali gitu harus mencatat. Dia dapat di pertemuan berapa saja gitu misalnya untuk tahu bahwa oh saya udah sekian kali, saya udah sekian kali kan kayak gitu kan. Dan kalau saya diprotes juga nggak masalah kan sebenarnya. Jadi oh saya udah minggu lalu udah dapet bu di sini gitu kan biasa gitu. Oh ya, oh pertanyaan nomor berapa? Oh kira-kira segini lah gitu. Kalau itu sih masih ini. Tapi saya usahakan sih setiap akhir pertemuan itu mencocokkan. Cuma saya khawatirnya entah hit and run, jadi udah menjawab kemudian hilang, entah hilang sinyalnya atau hilang orangnya gitu dari kelas. Gitu misalnya kan kadang-kadang tidak mengkonfirmasi kalau misalnya ada yang hilang gitu. Seperti itu. Dan sepertinya itu terjadinya di kelas lain sepertinya. Karena dia apa ya? Ya, saya tahu sih kalau misalnya perlu di-share dan lain sebagainya, cuma di bentuk saya jujur aja seperti yang Harasta bilang itu, udah langsung nilai, kenapa saya harus pusing gitu, mencentang, seperti itu kan. Ya gitu, ya nanti bisa lebih ditransparansi lagi. Tapi sih lebih bagus kalau setiap orang mencatat dia dapat pertanyaan berapa sih dan di pertemuan berapa.
Dan ini sih apa tuh namanya, benar-benar menunjukkan kelas mana yang lebih dewasa dan kelas mana yang benar-benar hanya protes ketika terakhir gitu tanpa mempersiapkan apa-apa gitu sih. Jadi apa tuh namanya, saya rasa saya malah senang sih saya nggak terlalu banyak membuka ini karena saya bisa melihat dengan jelas karakter setiap kelasnya dan orang-orang di dalam kelas itu tuh seperti apa gitu. Jadi benar-benar ketika setelah saya kuesioner ini saya melihat, oh ternyata begini, oh ternyata begini, dan lain sebagainya. Ada yang bisa mempersiapkan dirinya atau lebih dewasa, kemudian ada yang tidak mempersiapkan dirinya, dan ada yang merasa lebih, padahal catatannya ya emang cuma 3 gitu loh. Jadi ya seperti itu. Tapi saya rasa saya nggak akan berubah di sini sih sebenarnya. Kayak gitulah. Karena saya lebih pengen kalian yang lebih inisiatif untuk membuat sendiri gitu, karena bagaimanapun gini ya, apa tuh namanya, bug dalam sistem itu pasti selalu ada gitu. Cuma bagaimana kalian mengatasi bug ini, apakah akan merugikan kalian atau tidak, dan bagaimana cara kalian menghadapi ini, kan itu juga sebuah nilai yang cukup berarti dan cukup bagus untuk dijadikan sebuah studi kasus gitu. Itu sih kalau saya sih. Kayak awalnya juga tidak apa tuh namanya, tidak menyangka kalau oh ternyata dengan begini keluar juga ini jadi taruna yang benar-benar kayak gimana ya, benar-benar seenaknya sendiri itu kayak gimana, oh taruna yang seperti ini tuh kayak gimana. Kemudian ada yang terstruktur kelasnya, ada yang tidak terstruktur kelasnya, itu kelihatan sih. Oke. Udahlah, ini basa-basinya udah banyak ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, kita langsung aja ke pertanyaan ya. Siapa? Karisma udah tinggal berapa menit lagi ya? Izin Bu, masih 1 jam lagi. Oke, kita langsung pertanyaan aja. Yang langsung ke analogi dan conditional probability. Oke, yang pertama itu jelaskan prinsip utama peramalan dengan analogi. Yang ini Lutfi ada? Muhammad Lutfi? Izin Bu, apa suara saya terdengar Bu? Oke, udah. Izin Bu, izin menjelaskan prinsip utama peramalan dengan analogi. Jadi peramalan dengan analogi ini merupakan metode peramalan yang mengasumsikan bahwa dua jenis fenomena yang berbeda memiliki model perilaku yang sama. Misalkan salah satu cara untuk memprediksi produk penjualan yang baru dengan memilih produk yang sudah ada yang tampak seperti produk baru tersebut dalam hal pola permintaan yang diharapkan untuk penjualan produk. Nah, analogi itu sebagai bentuk model ilmiah yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan perilaku fenomena lain. Di dalam ilmu meteorologi dan klimatologi, untuk prediksi analogi ini biasanya diaplikasikan dengan mencari kejadian masa lalu yang mirip dengan kondisi yang terjadi baru-baru ini. Kita menganalogikan antara kejadian yang menjadi indikator dengan kondisi masa depan. Misalnya, kondisi SST bulan ini sangat mirip dengan kondisi SST pada bulan di tahun misalnya 1989. Nah, kita dapat menganalogikan bahwa SST di bulan depan ini, di bulan depan besok, akan sangat mirip dengan bulan berikutnya di tahun 1989 tersebut. Nah, jadi kita menggunakan SST bulan berikutnya tersebut untuk prediksi di bulan besok. Gitu. Terus pada intinya peramalan dengan analogi ini berarti kita mengindikasikan pola perubahan yang terjadi dalam satu subjek atau area dalam sejarah dan menerapkan pola yang sama pada fenomena atau masalah baru. Pola juga menjadi bagian penting yang diaplikasikan dalam analisis analogi. Penentuan pola yang mirip pada data historis dapat digunakan sebagai analogi untuk perkembangan pola yang sedang terjadi. Namun pada beberapa kasus harus ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hasil perakiraan
berada pada rentang yang tepat. Izin Bu, mungkin cukup Bu. Oke, terima kasih. Prinsip utama ya, yang mirip dengan yang mirip gitu. Jadi kita mencari sesuatu yang mirip di sejarah sebelumnya, baik itu berupa pola kejadian maupun jenis peta yang terjadi atau fenomena-fenomena yang sama-sama ada pada saat itu gitu. Jadi analogi ini agak luas dibanding dengan ramalan lain, karena bisa diaplikasikan bukan hanya untuk pola time series-nya, tapi juga bisa diaplikasikan dengan pola area. Selain itu juga salah satu analogi yaitu pola kejadian fenomena-fenomena. Jadi pada saat sekian fenomena terjadi berbarengan gitu misalnya, dan saat ini terjadi hal yang sama, itu kedepannya akan seperti apa? Seperti itu. Oke, untuk berikutnya bagaimana cara menemukan peristiwa atau kondisi yang memiliki kemiripan secara kuantitatif. Yang ini, Rofi silahkan. Rofi ada? Ya Bu, ada Bu. Ya. Izin menjawab untuk nomor 2, yaitu bagaimana cara menemukan peristiwa atau kondisi yang memiliki kemiripan secara kuantitatif. Ukuran yang dapat kita gunakan untuk mengukur kemiripan suatu kondisi dengan statistik, dengan menghitung dan mengukur kemiripan tersebut dengan angka yang teliti, salah satu caranya adalah dengan mengaplikasikan korelasi linier. Perlu dicatat bahwa korelasi tidak menunjukkan bahwa dua time series sama persis, namun menunjukkan seberapa tergantung time series tersebut terhadap time series lainnya. Dengan korelasi yang kita bisa melihat kemiripan pola data, namun tidak bisa memastikan hubungan seperti apa yang terjadi antara dua data tersebut. Meskipun masih memiliki kekurangan, setidaknya korelasi masih dapat digunakan untuk menangkap kemiripan pola sehingga bisa dimanfaatkan untuk menemukan data yang bisa dijadikan sebagai analogi untuk proses yang sedang terjadi. Siap Bu, cukup Bu. Oke, terima kasih. Nah, untuk mencari yang mirip ini, kalau sekarang kan ada yang pakai artificial intelligence ya, jadi AI. Kalau misalnya melihat foto bunga mawar, kita udah tahu kalau, oh ini namanya bunga mawar gitu. Kemudian di foto bunga lain ternyata mirip dengan bunga mawar ini, oh ini bunga mawar, seperti itu. Itu juga salah satu yang bisa digunakan, tapi saya kurang paham ke arah sana. Yang paling sering digunakan kalau misalnya kita melakukan analogi di meteorologi yang sampai saat ini yang saya ketahui, itu pakai korelasi yang gampang. Misalnya dia mengkorelasikan dengan dirinya sendiri pada kondisi masa lalu seperti itu, sehingga didapat sebuah pola yang nantinya akan mirip. Nah, kemiripan pola ini diambil yang positif aja, karena yang negatif kan dia berlawanan ya. Positif aja, ini saya lupa masukkan di sini. Jadi ambil yang positif aja sehingga yang hanya memiliki hubungan searah dan memiliki kemiripan yang paling tinggi gitu. Oke, tadi Rofi. Berikutnya nomor 3 ya. Menggunakan data indeks Nino 34 pada file Excel, temukan 5 tahun termirip dengan tahun sekian. Oke, buat grafik perakiraan untuk tahun setelahnya apakah sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Berikan penjelasan secara lengkap. Oke, yang tahun 2011 Sabit ada? Siap, ada Bu. Ya, Izin silakan. untuk share screen Bu. Bentar, saya hentikan presentasinya dulu. Oke. Izin Bu, apakah sudah terlihat Bu? Oke, udah. Tapi agak digedein dikit karena tahunnya nggak terlalu jelas. Nah, ya sekarang udah pas. Udah kelihatan. Jadi untuk nomor 3, untuk tahun 2011, yaitu untuk grafiknya sebagai berikut. Adapun untuk analisisnya yaitu tahun termirip dengan tahun 2011, yaitu tahun 2001, 891,
1996, 1917, dan 1943 dengan korelasi berkisar antara 0,8 sampai 0,9. Ini pada tahun tersebut memiliki pola yang mirip di 6 bulan pertama dengan tahun 2011 dan memasuki bulan 7 memiliki nilai Nino 34 yang berbeda. Jika melihat pola kejadian sebelumnya, diprediksi ada kecenderungan indeks Nino 34 bernilai netral sehingga El Nino kuat. Pada grafik ini, jika 1891 memiliki kecenderungan yang berbeda, yang mana indeks menunjukkan dari netral menuju La Nina kuat. Jadi salah satu penyebabnya yaitu badai kuat yang terjadi, yaitu badai salju St. Patrick yang melanda Amerika Serikat Tenggara, yang kemungkinan menyebabkan terjadinya anomali iklim. Selanjutnya, prediksi dan proyeksi 2001 memiliki pola naik turun lebih sama, namun akhir tahun terdapat rentang jarak yang cukup jauh dari kenyataan. Selanjutnya, untuk prediksi dari regresi ini didapat dari nilai korelasi yang paling besar, yaitu sama 2001, memiliki pola yang hampir berhimpit dengan 2011. Berikutnya juga terdapat rentang jarak yang cukup jauh dengan kenyataan di akhir tahun. Begitu pula untuk rata-rata, di mana untuk prediksi dari rata-rata terdapat rentang jarak yang cukup jauh dengan kenyataan di akhir tahun juga. Akan tetapi, yang paling mirip dengan tahun 2011 yaitu rata-rata dengan korelasi sebesar 0,78. Sehingga ketiganya, proyeksi 2001, regresi 2001, dan rata-rata memiliki pola yang kurang lebih sama, mendekati, namun ketiganya juga terdapat perbedaan terhadap kenyataan pada akhir. Di akhir berikutnya. Mungkin cukup sekian, Bu. Oke, jangan ditutup dulu. Nah, di sini dia mulai tidak sesuai itu bulan Agustus ya. Oke. Ini salah satu yang pola yang akan sering terjadi kalau pakai analogi. Karena apa? Dia 6 bulan di depan itu nilainya bagus, tapi setelahnya jadi semakin jauh dia juga semakin menyimpang gitu, tidak sesuai dengan kenyataan. Ini bukan cuma terjadi di analogi, tapi ini bisa juga terjadi di metode lainnya, karena semakin jauh dari data kita gitu, nilai prediksi itu biasanya akan semakin menyimpang gitu. Jadi agak hati-hati. Inilah kenapa kita akan selalu update tiap bulan hasil prediksi itu seperti apa gitu. Jadi begitu. Kalau di sini 7 bulan ke depan masih bisa dipertanggungjawabkan lah ya. 7 bulan sampai Agustus ya. Atau 8 bulan ke depan. Ya. Oke, cukup bagus. Oke, kita ke berikutnya ya, tahun 2012. Yasin, ada? Izin, Bu, ada, Bu. Oke, silahkan, 2012. Izin, Bu, apa sudah terlihat, Bu? Masih proses, oke, udah kelihatan sekarang. Baik, untuk yang tahun 2012 itu, untuk tahun-tahun yang mirip berdasarkan analisis korelasinya, yaitu didapatkan 5 tahun paling mirip, yaitu tahun 2008, tahun 2000, tahun 1971, 1974, dan 1951. Untuk yang paling mirip itu tahun 2008, dan untuk yang paling termirip kelima yaitu tahun 1991. Nah, berdasarkan grafik garisnya, jika dilihat untuk tahun-tahun
tahun 1951. Itu yang paling mendekati nilai pada tahun 2012-nya. Nah, untuk polanya sendiri dari kelima tahun tersebut itu sangat mirip satu sama lain. Nah, untuk yang empat yang lain yaitu tahun 2008, tahun 2000, tahun 1991 dan tahun 1974. Nah, ini nilainya saling mendekati untuk 4 tahun tersebut. Lalu untuk yang paling mendekati di tahun 2012 yaitu tahun 1951. Lalu untuk praktikaannya, berdasarkan kecenderungan tahun 2012, nah ini tuh yang paling mendekati yaitu pada tahun 2000 untuk kecenderungannya. Lalu yang paling menyimpang yaitu pada tahun 1971 yaitu warna ungu, lalu tahun 2008 untuk di bulan-bulan Mei, antara April dan Mei hingga Desember. Lalu selanjutnya ada juga tahun di 1974, menyimpangnya dia ke bawah nilai minus. Lalu untuk perakiraan analogi ini didapatkan berdasarkan proyeksi tahun 2008 dan regresi 2008. Untuk tahun-tahun awal, bulan-bulan awal yaitu pada Januari hingga Maret atau April, itu nilainya sedikit mendekati dengan nilai tahun 2012. Lalu selanjutnya pada kisaran April hingga Desember itu nilainya semakin menyimpang ke arah positif. Sedangkan untuk rata-ratanya justru malah mendekati di nilai sebenarnya yaitu pada tahun 2012. Cukup, Bu. Oke, terima kasih. Coba digedein dikit gambarnya. Oke, ya sih jangan ditutup dulu. Gimana, Bu? Digedein dulu gambarnya yang tadi terakhir. Nah, kita bisa lihat aja ya gitu. Kalau misalnya ngambil beberapa tahun yang paling mirip, ada yang ketika bergeraknya itu malah negatif, ada yang bergeraknya ke atas malah positif gitu kan. Ini sudah pada rentang Lina sedang ya, kalau nggak salah ya ini sampai ya. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi kondisi awal yang sama itu penyimpangannya juga jauh padahal. Meskipun dia diawali dengan proses yang sama gitu, dengan pola yang sama. Ini terjadi. Tapi ya kita lihat aja gitu. Ini akan kejatuhnya mirip ke tahun berapa sih gitu. Oh tahun ini. Ternyata dia bisa jadi La Nina kuat, La Nina sedang, atau nanti jadi El Nino sedang. Nah, ini makanya perlu diupdate setiap bulan, nanti perkembangannya akan mengarah lebih mengacu ke arah mana gitu. Oke, terima kasih. Berikutnya. Terima kasih, Bu. Berikutnya untuk 2013, Timothy silahkan. Izin Bu, izin share screen Bu. Ya, silahkan. Oke, udah kelihatan. Oke, ya. 2013 ya, Bu? Ya. Untuk 2013. 2013. Oke. Ya. Ya. Udah. Oh, untuk tahun termirip dari tahun 2013 yaitu dari tahun 1870, 2014, 1880, 1930 dan 1895, di mana terlihat
fluktuasi yang tidak jauh berbeda pada tahun-tahun tersebut. Entar. Ini tahun 2012 ini tulisannya. 2013, Bu. Oh iya. Digedein dikit dong. Bu. Sudah cukup segini, Bu? Oh, udah. Tadi sampai mana ya? Oh, ini. Jika melihat pola kejadian sebelum yang dari grafik tersebut, jika melihat pola kejadian sebelumnya diprediksi pada kecenderungan indeks Nino 34 nilainya variatif positif atau netral. Pada proyeksi 2000 untuk 2013 memiliki yang berhimpitan dengan 2012. Untuk regresinya di tahun 70 memiliki pola yang berhampir dengan 2013. Namun di tahun berikutnya tidak terdapat rentang yang cukup jauh dengan kenyataan di 2012. Dapat disimpulkan bahwa regresi 1870 pola yang kurang lebih sama atau dan di tahun berikutnya keduanya ternyata tidak terdapat perbedaan terhadap kenyataan 2013. Untuk si di 2014 terlihat bahwa di tahun berikutnya rentang dengan kenyataan di 2013-nya. Bu, cukup, Bu. Yang mirip ya? Grafiknya nggak saya lihat soalnya. Iya, Bu, grafiknya. Bu, apakah sudah terlihat, Bu? Ini 2013 dulu. Oh iya, ini kan yang tadi yang di awal. Siap, Bu. Berikutnya. Yang prediksinya cenderungan 2014-nya ini, Bu. Oke, yang hitam ini nggak dilanjutkan ya? Oke, coba turun. Untuk analoginya seperti ini, Bu. Oke. Tadi ada rentang di sini ya berarti ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih, Bu. Oke, untuk tahun berikutnya. Rensi, silakan Rensi. 2014. Izin Bu, izin share screen Bu. Ya. Izin Bu, apakah sudah terlihat Bu? Agak kecil, cuma digedein grafiknya. Siap Bu. Oke, itu cukup gede. Ya, silakan dijelaskan. Maaf Bu, belum online tadi Bu. Oke, silakan.
Halo Rensi, saya nggak dengar suaramu Rensi. Ya Allah Bu, maaf Bu, belum on mic Bu. Izin Bu, apakah sudah terdengar Bu? Oke, udah. Izin menjelaskan tentang nilai Citizen Code 2014 dan tahun-tahun yang paling mirip. Di sini kita mengambil 5 tahun yang paling mirip dengan 2014, yaitu tahun 1957, tahun 1934, tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 1918. Di sini kalau kita melihat dengan korelasi terbesar, kalau di hitungan Excel-nya itu ada di tahun 1957 dengan korelasi 0,89939. Selanjutnya kita akan melihat perakiraan untuk tahun-tahun selanjutnya menggunakan perkiraan Nino 34 analogi. Dan kita sebelumnya kita akan melihat perakiraan Nino 3.4 menggunakan analogi. Di sini kita perlu data dari tahun 2014 dan tahun selanjutnya yaitu tahun 2015 yang ada di Januari, Februari aksen ini. Kemudian kita membuat nilai nolnya, rata-ratanya, dan proyeksi tahun terhimpit atau tahun yang terhimpit dengan tahun 2014 yaitu tahun 1957. Kemudian kita melihat regresi dari tahun 1957 karena memiliki korelasi terbesar. Di sini kalau kita melihat untuk tahun 2015 atau perakiraan dari tahun 2014 itu jika kita bandingkan dengan proyeksi 1957, maka angka atau nilai yang dihasilkan ini tidak memiliki kesamaan atau memang sangat berbeda, di mana kalau di bulan Januari, Februari, Maret nilai proyeksinya lebih tinggi, sedangkan mulai dari April hingga Desember itu pola kebalikannya, di mana 2015 fase positif, dan untuk proyeksi 1957 itu pada fase yang terus menurun. Kalau kita bandingkan dengan regresi juga dengan korelasi terbesar, masih di tahun yang sama yaitu tahun 1957, hasilnya akan tetap sama, di mana kalau regresi yang diwakili oleh warna biru ini, dia fasenya lebih cenderung ke arah netral, walaupun positif ini di awal tahun tapi tidak terlalu besar. Dan kalau kita bandingkan dengan 2014, maksudnya prediksi untuk tahun 2015, di tahun 2014 ini fasenya fase positif. Untuk kecenderungan tahun 2015 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun mirip dengan korelasi terbesar pada tahun 2014, di mana tahun 2015 ini memiliki pola positif tersendiri dengan prediksi pada tahun-tahun sebelumnya. Sekian, terima kasih Bu. Oke, jangan ditutup dulu. Jauh sekali ya bedanya ya. Cuma yang saya pengen lihat itu kamu pakai 2018 ya? Izin Bu. Ada kemiripan dengan 2018 ya? Oh, bentar Bu, saya lihat dulu. Aduh Bu, maksudnya ini 2000. Iya Bu, dari 2018. Iya Bu, dari 2018 Bu. Oke, dikoreksi dikit ya. Jadi kalau misalnya data masa lalu kan nggak bisa, data masa depan itu nggak bisa dipakai untuk prediksi. Oh iya. Karena saya kebetulan kemarin pakai 2020 sih, jadi kan terakhir banget gitu. Jadi semuanya kena. Oh iya Bu. Tapi nggak apa-apa, santai aja. Oke. Nah,
Oke, Rensi, terima kasih. Bisa ditutup. Berikutnya untuk tahun 2015, silakan Karisma. Ibu. Bu, apakah sudah terlihat, Bu? Ya, udah. Izin, Bu, izin menjelaskan tentang tahun 2015. Di sini untuk tahun 2015 ada beberapa tahun yang mirip, 5 tahun yang mirip, yaitu 1972, 1877, 2006, 886, dan 69. Korelasi terbesar pada tahun 1972 yaitu 0,984546. Lalu kemudian ini adalah perakiraan Nino 34 berdasarkan metode analogi. Dan ini kecenderungan prediksi untuk tahun 2016. Jika mengabaikan data tahun 2016 dan melihat pola kejadian sebelumnya, yaitu pada Desember 2015, ada kecenderungan indeks Nino 34 akan berada di fase positif. Namun, jika melihat pola historisnya, indeks Nino 34 tampak akan cenderung bernilai menurun setiap bulannya dan menjadi fase negatif antara normal La Nina pada pertengahan La Nina pada pertengahan sampai akhir tahun 2016. Jika dibandingkan dengan kenyataan pada tahun 2016, ternyata hasil prediksi dari proyeksi tahun yang berhimpit, di mana tahun yang berhimpit dengan 2015 di sini adalah tahun 1877, memiliki pola yang mirip walaupun tidak sepenuhnya sama. Untuk prediksi dari hasil regresi tahun 1972, hasilnya memiliki pola yang kurang lebih sama dan cukup mendekati kenyataan walaupun tidak sepenuhnya sama. Sedangkan untuk rata-rata, memiliki pola naik turun yang sama, hanya saja berada di rentang nilai yang berbeda dari atau rata-ratanya rendah. Siap, Bu. Cukup. Oke, terima kasih. Malah setelah Enino ya, dia bisa memprediksi polanya akan jatuh kemana ya. Ketika sebelumnya malah jauh sekali perbedaannya. Oke. Oke, terima kasih. Berikutnya ya, 2016. Firmansyah, silakan 2016. Sob, mau izin Bu, izin share screen. Mau izin Bu, apakah sudah terlihat Bu? Oke, udah. Mau izin Bu, untuk tahun 2016, Nino 3.4 yang dengan tahun-tahun paling mirip itu terdapat di tahun 1998, kemudian tahun 2010, kemudian tahun 1889, kemudian tahun 1954, dan yang terakhir tahun 1973. Yang mana korelasinya adalah sebagai berikut. Untuk tahun 1998 korelasinya itu 0,98, sedangkan untuk tahun 2010 0,98 juga, dan kemudian untuk tahun 1889 itu 0,97. Kemudian untuk tahun 1954 nilai korelasinya 0,97 juga. Kemudian yang terakhir untuk tahun 1973 nilai korelasinya itu 0,97. Kemudian untuk suku Berodi 2017, di mana untuk
tahun 2017 si polanya itu bergerak menuju nilai lebih positif ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Yang mana jika kita lihat pola yang terjadi itu pada periode awal itu si pola Nino 34 itu berada di kondisi El Nino dan kemudian bergerak menuju La Nina dan tetap dan stabil di arah netral dan La Nina. Karena untuk perkiraan Nino 34 analogi bisa kita lihat bahwa nilai perkiraan dan nilai dari proyeksi di tahun proyeksi tahun 2010 dan regresi dengan tahun 1998 menunjukkan pola yang hampir sama dengan nilai sebenarnya atau nilai tahun 2016. Bisa kita lihat di awal Januari sampai bulan September itu ada gap nilai yang lumayan cukup jauh antara nilai rata-rata, nilai proyeksi dan nilai regresi dengan nilai sebenarnya atau nilai tahun 2016. Siap, terima kasih Bu. Siap sudah Bu. Oke, terima kasih. Ini juga polanya mirip ya. Tadi yang paling menyimpang itu ketika memprediksi tahun 2015. Oke. Untuk 2000 berapa sih? 2016 ya? Oke. 2017. Rizky, silakan. Siap, Bu. Izin share dulu. Izin Bu, apakah sudah terlihat Bu? Oke, sedang proses. Oke, udah kelihatan. Izin Bu, untuk tahun termirip dengan tahun 2017, yaitu tahun 1944 dengan nilai korelasi 0,83. Selanjutnya tahun 1949 dengan nilai korelasi 0,76. Selanjutnya tahun 1892 dengan nilai korelasi 0,75. Selanjutnya ada tahun 1882 dengan nilai korelasi 0,764. Selanjutnya ada tahun 2005 dengan nilai korelasi 0,723. Terdapat fluktuasi yang agak berbeda pada tahun-tahun tersebut. Jika dilihat ada fluktuasinya, diprediksi ada kecenderungan indeks Nino 34 bernilai negatif sampai dengan netral. Perakiraan dari proyeksi 2005 ini memiliki pola fluktuasi yang kurang lebih mendekati kenyataan hingga di akhir yang dapat dikatakan tetap berhimpit. Untuk perkiraan dari yang regresi tahun 1944 memiliki pola yang hampir berhimpit dengan 2017, namun di tahun berikutnya juga terdapat rentang jarak yang cukup jauh dengan kenyataan yang ada di tahun 2017. Ada proyeksi regresi tahun 1944 dan rata-rata memiliki pola yang kurang lebih sama, dapat dikatakan mendekati, namun keduanya juga terdapat perbedaan terhadap kenyataannya, yaitu tahun 2017. Untuk perkiraan proyeksi tahun 2005 ini dapat disimpulkan merupakan perkiraan yang paling mendekati dengan kenyataannya, dilihat dari pola fluktuasi yang tidak terdapat perbedaan yang cukup jauh dari kenyataannya pada tahun 2017.
Sekian, Bu. Terima kasih. Izin Bu, cukup Bu. Izin Bu. Izin Bu, sudah cukup. Oh ya, halo. Jadi, aduh, ini ya saya mau lihat grafik yang nomor 2. Baik Bu. Ke atas dikit. Siap Bu. Oke, berarti dia polanya naik ya, malah ya. Ini kebanyakan turun malah. Oke, jadi ada yang bagian yang mungkin mirip tapi bagian terakhirnya enggak. Oke, terima kasih. Siap Bu. Izin stop sharing. Ya. Berikutnya 2018. Tegar, silakan. Siap Bu, izin share screen Bu. Bu, apakah sudah terlihat? Oke, udah. Mohon izin Bu, saya akan menjelaskan tentang pada tahun 2018 dan pada grafik yang pertama adalah grafik tentang indeks Nino 34 tahun 2018 dan tahun-tahun yang paling mirip. Ada 5 tahun yang memiliki korelasi paling besar, yaitu tahun 2009, tahun 1918, tahun 2002, tahun 2006, dan tahun 1972 dengan nilai korelasi yang sangat kuat dan hampir mendekati nilai 1. Kemudian untuk grafik yang kedua bisa kita lihat bahwa bagaimana kecenderungan tahun 2019. Bila kita melihat proyeksi dari tahun setelahnya, pada tahun 2019 itu memiliki kecenderungan untuk turun dari kondisi La Nina sampai di akhir tahun menjadi pada kondisi negatif atau kondisi La Nina. Kemudian dari hasil perakiraan yang dilakukan untuk nilai proyeksi dari data tahun 2019 itu pada bulan Januari itu terjadi El Nino yang kuat, dan pada akhir tahun itu terjadi La Nina yang kuat juga sampai akhir tahun. Kemudian untuk regresi tahun 2009 juga memiliki hampir pola yang sama dengan proyeksi pada tahun 2009. Tetapi jika kita melihat pada grafik tahun 2019 atau nilai sebenarnya pada tahun 2019 terlihat bahwa ada perbedaan yang besar, karena pada nilai sebenarnya di tahun 2019 itu berada pada kategori El Nino hingga keadaan normal. Dan dari hasil tersebut, untuk rata-rata proyeksi 2009 dan regresi 2009 juga memiliki nilai korelasi yang lemah daripada kondisi aslinya pada perakiraan di tahun 2019. Mungkin cukup itu. Oke, terima kasih. Tadi ada tahun yang terlewat nggak ya? Sudah semua kan ya? Oke. Berarti udah sampai tahun 2019 ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat. Jelaskan tentang probabilistic forecast, jadi perkiraan probabilistik
Yang ini Asma, silahkan. Asma ada? Ada Bu. Mungkin Bu izin jawab pertanyaan nomor 4 mengenai apa itu probabilistic forecast. Sebuah prediksi dikatakan probabilistik, bukan deterministik. Perakiraan probabilistik sendiri adalah teknik untuk perakiraan cuaca yang bergantung pada metode yang berbeda untuk menetapkan kemungkinan kejadian atau besaran pada peristiwa tersebut. Ini berbeda dengan teknik yang digunakan dalam perakiraan deterministik secara substansial dari memberikan informasi yang pasti tentang terjadinya suatu peristiwa sama. Kedua teknik ini mencoba memprediksi suatu peristiwa, tetapi informasi tentang ketidakpastian prediksi hanya ada dalam ramalan probabilistik. Nah, terima kasih, Bu. Oke. Jadi kalau misalnya ini ya yang probabilistik ini dia ada persentase berapa besar sih kejadiannya seperti ini, berapa besar sih persentase kejadian ini akan terjadi gitu. Cuma kalau misalnya yang forecast biasa kan ada forecast-nya dengan ketidakpastiannya. Jadi ketidakpastiannya berapa sih ketidakpastiannya, bisa dalam bentuk persen atau bisa dalam bentuk angka gitu. Jadi dari ketidakpastian ini itu biasanya diubah menjadi probabilistik untuk melihat semua kemungkinan yang ada. Oke. Kemudian berikutnya, izin Bu. Ya, silakan. Tadi yang 2019 kayaknya kelewat, Bu. Oh, 2019 belum. Iya, saya hitungnya di 2018 kayaknya yang saya panggil. Iya, Bu. Makanya kayaknya kurang satu gitu. Oke lah ya, yang 2019 ya. Yang 2019, ini kebetulan Gilang sih yang dapat. Gilang, silakan. Ya, udah.
Oke, terima kasih. Ini padahal korelasinya dengan tahun-tahun termirip kecil sekali ya. Coba ke atas. Ya, kecenderungannya 0,5 sih, masih di atas 0,5. Cuma biasanya sih di atas 0,9 biasanya kalau ketemu mirip. Oke. Tapi ternyata hasilnya cukup mendekati ya. Oke, terima kasih. Berikutnya, tadi probabilistic forecast sudah ya. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan konsep-konsep kunci terkait dengan interpretasi perakiraan probabilistik. Oke, yang nomor 5. Hilmi, silahkan. Izin Bu, apakah suaranya sudah terdengar? Udah. Izin menjawab untuk nomor 5, sebutkan dan jelaskan konsep-konsep kunci yang terkait dengan interpretasi perakiraan probabilitas. Yang pertama adalah frekuentis, yaitu perkiraan mencerminkan peluang relatif kejadian fenomena cuaca pada masa lampau yang mirip dengan kondisi saat ini. Lalu yang kedua ada subjektif, yaitu mencerminkan tingkat kepastian yang dimiliki forecaster terhadap suatu peristiwa cuaca yang akan terjadi. Lalu yang ketiga adalah klimatologikal, yaitu mencerminkan jangka panjang dari peluang relatif kejadian fenomena cuaca. Selanjutnya kondisional, yaitu menyempurnakan probabilitas klimatologis yang didapatkan dari informasi lain, misal dari kondisi atau panduan terbaru dari model NBP. Sehingga membuat kondisi cuaca tertentu bisa lebih atau kurang dari kondisi cuaca biasanya. Izin Bu, mungkin cukup. Oke, terima kasih. Jadi ada 4 konsep ya untuk probabilistik ini. Yang pertama itu frekuentis. Jadi kalau kita hanya melihat seberapa sering sih terjadinya kejadian tersebut gitu. Jadi misalnya kita mau lihat kejadian-kejadian curah hujan di atas 200 mm pada bulan Januari gitu misalnya. Itu probabilitasnya seperti apa gitu. Berapa kali sih terjadinya, itu frekuensi. Kemudian yang kedua itu secara subjektif, itu biasanya ya dari pengalaman forecaster. Misalnya sekarang El Nino ya kemungkinan besar curah hujannya berkurang gitu dari pengetahuan forecaster. Kemudian yang klimatologis, jadi kita deret gitu semua data. Dari semua data, kita hitung peluangnya dalam satu kondisi klimatologis tersebut. Mana yang peluangnya di atas 20%, mana peluangnya sekian, gitu, berdasarkan data klimatologisnya. Kemudian yang terakhir kondisional berdasarkan kondisi lain. Jadi kondisi lain yang nanti akan mempengaruhi curah hujan yang ada. Seperti itu. Itu probabilitas. Jika misalnya terjadi El Nino, berapa persen sih kemungkinan curah hujan berkurang 100 mm, gitu, seperti itu. Itu kondisional. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan, apa yang perlu diperhatikan dalam perkiraan probabilitas? Yang nomor 6 ini, Hafiz silahkan. Izin Bu, izin menjawab jawaban dari nomor 6. Apa yang perlu diperhatikan dalam perakiraan probabilitas? Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan ramalan probabilitas adalah apakah ramalan itu dapat diandalkan atau dikalibrasi dengan baik. Misalnya dalam jangka panjang, presipitasi harus terjadi pada sekitar 20% dari kesempatan di mana probabilitas perkiraannya adalah 20%. Perakiraan probabilitas yang tidak dapat diandalkan menunjukkan bahwa ketidakpastian belum diestimasi dengan tepat, sehingga pengguna belum tentu dapat memilih tindakan yang paling tepat. Dengan perakiraan probabilitas,
yang dapat diandalkan, maka potensial dari sistem perakiraan secara langsung berkaitan dengan sejauh mana perakiraan individu berbeda dari probabilitas klimatologis. Yang mana dimaksud ukuran verifikasi yang disebut ketajaman. Definisi peristiwa yang diramalkan harus dipahami dengan jelas agar perakiraan probabilitas komunikasikan secara dan ditindaklanjuti dengan tepat. Oke, terima kasih. Satu lagi ya, untuk pengguna harus memahami definisi yang kita gunakan. Jadi kayak misalnya perubahan iklim itu kan ada likely, less likely, kemudian highly confidence kalau nggak salah, dan lain sebagainya. Itu istilah-istilah itu benar-benar harus dipahami sehingga tidak mengira-ngira, karena kalau misalnya yang likely yang mungkin terjadi itu buat saya, mungkin nggak likely buat orang lain gitu. Mungkin likely buat saya tapi highly likely untuk yang lain gitu. Sehingga dari angka ini bisa langsung diterjemahkan ke dalam sebuah istilah yang dapat dipahami secara universal. Itu satu lagi yang perlu diperkirakan. Makanya orang-orang ketika disurvei lebih menyukai probabilitas itu dalam bentuk angka. Jadi orang itu bisa menginterpretasi sendiri daripada kita ngomong likely, mungkin terjadi, sangat tinggi kemungkinannya terjadi. Itu kalau misalnya masyarakat umum lebih suka kalau 20%, 30%, seperti itu. Mereka lebih gampang untuk menggambarkan kejadiannya itu seperti apa. Oke. Tadi Hafiz ya. Berikutnya, ini waktunya cukup nggak sih? Masih 5 menit, satu lagi lah ya. Sebutkan 4 pendekatan utama yang saat ini digunakan untuk menghasilkan ramalan probabilistik. Silahkan, Rohmat. Baik Bu, mohon izin, apakah suara saya terdengar Bu? Udah. Izin menjelaskan 4 pendekatan utama yang saat ini digunakan untuk menghasilkan ramalan probabilistik. Yang pertama itu metode peramalan ensemble. Metode peramalan ensemble ini melibatkan evaluasi serangkaian proses dari metode NWP atau model NWP yang berbeda dari waktu awal yang sama. Setiap model berjalan baik dimulai dari kondisi awal yang agak berbeda, mencerminkan ketidaklengkapan dan ketidakpastian pengamatan cuaca saat ini, atau menggunakan asumsi dan parameter model yang berbeda, dalam artian mencerminkan pengetahuan yang tidak sempurna tentang proses atmosfer. Masing-masing model berjalan menghasilkan ramalan yang berbeda. Hasilnya adalah kumpulan atau ensemble perakiraan. Perbedaan antara perakiraan ini mencerminkan ketidakpastian dalam kondisi awal atau dalam model fisika. Metode ensemble sekarang mulai diterapkan pada berbagai jenis masalah prediksi yang berbeda, dari perakiraan jarak pendek badai petir dan gerak badai hingga prediksi musim suhu dan curah hujan. Karena kekurangan tertentu, ramalan probabilistik berdasarkan ensemble ini terutama tanpa pasca pemrosesan. Selanjutnya ada metode pasca pemrosesan atau kalibrasi statistik. Metode ini biasanya diterapkan untuk meningkatkan perakiraan seperti prediksi ensemble yang saat ini tidak mampu menghitung secara memadai untuk semua sumber ketidakpastian, terutama ketidakpastian kesempurnaan dalam metode NWP. Selanjutnya juga ada metode peramalan statistik yang berbasis observasional. Metode ini didasarkan pada hubungan antara pengamatan saat ini atau prediktor dan pengamatan masa depan yang tidak diketahui. Mereka berguna pada berbagai skala waktu, termasuk waktu tunggu yang sangat singkat, di mana perakiraan dari model NWP tidak tersedia dan waktu tunggu sekitar 2 minggu atau lebih lama, yang perakiraannya dari model NWP sangat menurun karena ketidakakuratan dan sensitivitas yang melekat terhadap kondisi awal. Metode peramalan subjektif. Metode ini juga didasarkan pada peramalan pengetahuan dan penilaian peramalan manusia.
Para peramal menafsirkan informasi dari pengamatan saat ini model NWP dan sumber lain untuk memutuskan isi ramalan resmi dengan pelatihan dan umpan balik yang memadai. Peramal manusia dalam pengetahuan operasional secara konsisten menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan perakiraan probabilitas yang tampil dan andal. Mungkin cukup, Bu. Oke, terima kasih. Jadi ada 4 ya. Yang pertama, probabilitas untuk suatu peristiwa berdasarkan sampel prediksi. Ini 4 contoh yang paling sering ada sih. Dari model NWP. Jadi dari NWP sendiri itu udah keluar probabilitasnya berapa. Tapi kemudian yang kedua, pasca pemrosesan, jadi dari semua model yang ada ini kita proses lagi secara statistik mana sih yang probabilitasnya paling tinggi. Mana sih yang menghasilkan probabilitas sekian, berapa sih probabilitas yang untuk ujian sekian, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, teknik berbasis observasi, ya ambil aja sih semua datanya itu, kemudian dari hasil observasi ini kita akan mendapatkan data historis yang nanti akan menunjukkan probabilitas yang terjadi. Dan sebenarnya yang tidak kalah penting, interpretasi subjektif. Jadi seringkali interpretasi subjektif ini bahkan mungkin lebih penting daripada NWP-nya, karena kita perlu menginterpretasi, oh kejadiannya dari NWP hasilnya seperti ini, tapi seandainya lokal dari kondisi kita mungkin ya salah satu contoh kejadiannya, kalau lokalnya tidak mendukung hasil itu gitu misalnya, mungkin yang subjektif malah lebih bagus hasil perkiraannya. Namun kalau subjektif kan sulit dituangkan dalam angka, sehingga biasanya sih harus didukung oleh data-data lain juga. Jadi bisa didukung oleh 3 ini. Oke. Udah jam 3 ya. Jadi masih sisa 2 pertanyaan, itu untuk besok aja. Kalau di saya itu tinggal Trayi sama Sultan ya. Bukan, Trayi sama Wahyu. Benar nggak? Jadi masih tinggal Trayi sama Wahyu. Itu besok aja ya. 2 hari lagi pas hari Jumat. Oke. Nah, perkuliahan saya tutup dulu sampai di sini. Jadi nanti kita ketemu lagi Jumat. Nanti hari Jumat saya kasih link untuk mengumpulkan tugas praktik ya. Nanti aja deh saya kasih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian perkuliahan hari ini saya tutup. Silahkan kembali ke kegiatan masing-masing. Selamat sore. Baik, Bu, terima kasih. Selamat sore, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.